Nah, pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan tema, saya berikan judul menikmati Tuhan. Yang saya mau coba kaitkan menikmati Tuhan itu dengan kuasa doa. Dan saya pikir penting berkaitan dengan doa puasa kita. Puji Tuhan, dalam gerakan doa puasa kita 40 hari. Hari ini kita memasuki doa puasa hari ke 28, saudara. 29, 28 ini ya. Sekarang tanggal berapa, saudara? 25 saudara ya. Berarti 29 ya kita doa puasa. 29 hari kita doa puasa. Puji Tuhan. Tuhan tolong kita, kasih kekuatan sama kita sampai kita menyelesaikan doa puasa di hari yang ke-40. Tuhan berkati kita. Sekali lagi kita bicara menikmati Tuhan, tapi saya kaitkan dengan kuasa doa. Kita baca dulu saja ayatnya ya. Mazmur 37 ayat yang keempat. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan sama-sama baca ayat dengan keras. Ayat yang tidak asing buat setiap kita. Saya sering ajarkan ayat ini, cuman saya mau bawa kaitkan dengan kuasa doa ya. 2 dan 3. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Seringkali ketika kita membaca Mazmur 37 ayat yang keempat, fokus kita itu langsung pada kalimat yang kedua. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bukankah kalimat-kalimat yang kedua ini adalah kata kalimat yang kita rindukan. Kita doa dikabulkan, kita minta diberi. Nah, seringkali saudara ya, fokus kita dalam doa datang sama Tuhan. Fokusnya ini, yang saya minta Tuhan kasih. Belum udah begitu. Begitu datang kepada Tuhan, yang aku doakan nanti aku menerima. Yang aku ingini aku menerima. Selalu motivasi doa seperti itu. Nah, berdasarkan ayat ini saya mau coba meluruskan gitu loh kira-kira saudara ya. Kenapa mesti diluruskan? Karena ada banyak di antara kita kemudian mengalami yang namanya apa ya? Doa kita doa gak ada jawaban gitu. Doa kita doa yang powerless seperti gak ada kekuatan. Ada banyak orang gak heran, orang Kristen nih. Ada banyak hamba Tuhan pelayan Tuhan gak sedikit berkata, saya sudah doa tapi gak ada jawaban. Udah doa pagi kali ya, doa siang, doa malam, doa puasa juga. Tapi gak ada jawaban. Saya udah deklarasi iman pendeta tiap hari. Mendeklarasi apa yang saya minta. Tapi kok gak ada jawaban. Bahkan tidak sedikit orang berkata, saya sudah adakan pemberesan Pak. Dengan suami, istri, pemberesan sama keluarga, terutama pemberesan sama Tuhan. Kok juga gak ada jawaban? Udah doa puasa, udah deklarasi iman tiap hari apa yang saya minta. Saya deklarasi dengan percaya. Bahkan saya sudah adakan pemberesan dengan Tuhan. Salah dosa saya, pemberesan minta maaf, minta ampun sama keluarga saya, sama kehidupan sesama manusia. Kok gak ada jawaban juga? Anda pernah gak ngalami seperti ini? Kadang macam-macam orang ngalami. Kok gak ada jawaban, gak ada jawaban. Dan sedikit orang berkata kepada pendeta, pendeta bantu doa termasuk kepada saya. Ada orang yang pinjam duit sama saya belum dikembalikan. Sudah dikembalikan 40%, 60% belum. Ada juga minta jawab bantuan doa. Pak pendeta bantu doa, kadang aneh-aneh. Doakan supaya saya punya anak kembar gitu ya. Yang dia ingin begitu. Mari saya coba ingin bawa saudara meluruskan bagaimana cara doa kita, doa yang berkuasa. Doa kita doa yang punya power gitu dalam doa puasa ini. Atau doa dalam keseharian kita boleh mengalami jawaban doa dari Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Seringkali dalam Mazmur 37 ayat yang keempat. Pada waktu kita berdoa, terutama Mazmur ini. Selalu fokusnya kita adalah yang kita minta Tuhan kasih. Belum sudah begitu. Selalu fokusnya adalah maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Selalu ini. Yang kita minta Tuhan beri. Tidak akan kita mengalami kalimat yang kedua. Itu maksud saya sebelum kita melakukan menghidupi kalimat yang pertama. Lakukan dulu perintah yang pertama baru ngalami yang kedua.
Kerjakan dulu yang kalimat pertama, baru hasilnya Anda dapat yang kedua. Yang Anda inginkan, yang Anda minta, Anda dapat menerima dari Tuhan. Jadi kalau pagi ini Anda ingin mengalami kuasa doa, yang Anda minta diberi, yang Anda ingini dikasih sama Tuhan, lakukanlah dulu, hidupilah dulu kalimat yang pertama yang jadi perintah Tuhan. Apa perintahnya Tuhan? Nah, kalimatnya berkata begini, dan bergembiralah karena Tuhan. Baru kemudian yang kedua kita alami, maka. Kata maka ini kan hasil dari kalimat yang pertama. Ada kata maka. Maka ia, itu Tuhan, akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kalau mau hasil kalimat yang kedua, menerima yang kita inginkan, lakukan dulu yang pertama. Dan bergembiralah karena Tuhan. Nah, lagi-lagi pun saya ingin meluruskan juga kalimat yang pertama. Ada banyak orang berpikir mengartikan, memaknai kalimat yang pertama, dan bergembiralah karena Tuhan, hanya sekedar diartikan begini, oh kalau gitu waktu saya berdoa sembahyang sama Tuhan, menyembah Tuhan, saya mesti bersyukur. Saya mesti bersuka cita hati saya mesti bergembira. Menurut saya nggak cukup hanya itu. Kalau Anda ingin doa kita powerful, doa kita penuh kuasa, dan kita menerima bagian yang kita ingini, yang kita minta dalam doa. Nah, lakukan bagian yang pertama. Apa sih makna yang sesungguhnya, esensi inti dari dan bergembiralah karena Tuhan? Coba saya perjelas dulu, lihat gambar ini. Dan bergembiralah karena Tuhan, ini kita belajar dulu. Ada kata karena Tuhan, dan bergembiralah versi Lembaga Alkitab Indonesia karena Tuhan. Ada kata bergembira karena Tuhan. Saya perjelas lagi, kalimat di bawah berdasarkan salinannya versi bahasa Inggris KJV King James Version dikatakan delight yourself in the Lord. Ada kata in, di dalam Tuhan. Dan bergembiralah kamu di dalam Tuhan. Versi Indonesia, perhatikan baik-baik. Karena Tuhan, bergembiralah karena Tuhan. Versi Inggris dikatakan bergembiralah kamu di dalam Tuhan. Ada kata karena Tuhan, ada kata di dalam Tuhan. Sebetulnya di dalam terjemahan aslinya, bahasa Ibraninya, tidak ada kata karena, tidak ada juga kata di. Tidak ada, kata di dalam itu nggak ada. Kata karena dan di dalam dua-duanya nggak ada. Jadi sebetulnya di dalam terjemahan bahasa Ibraninya, bahasa asli, cuman bergembira itu disalin dengan kata aunak. Tulisannya A-N-A-G dalam bahasa Ibrani, tentu dalam tulisan Ibraninya, saya nggak tuliskan di sini. Tapi bahasa pelafalannya adalah aunak, bergembira. Jadi kalau kata Tuhan huruf besar semua, T-U-H-A-N, saya sering ajarkan, jadi saya gak muter-muter kepanjangan. Kata Tuhan dalam bahasa Ibrani itu cuma 4 huruf, YHWH. Jadi tiap kali Bapak Ibu Saudara, kalau Anda berjumpa catatan tulisan di Alkitab yang tulisannya adalah Tuhan, T-U-H-N-nya huruf kapital besar semua, itu bahasa Ibrani adalah YHWH. YHWH artinya adalah the existing one. Allah yang ada. Ingat Tuhan pernah ngomong sama Musa. Musa, kalau orang Israel di tanah Mesir tanya sama kamu, siapa Tuhan yang bicara sama kamu? Siapa Tuhan yang mengutus kamu? Katakan, aku namaku adalah YHWH. Aku adalah aku, yang aku ada. Maksudnya apa? Tuhan itu adalah Tuhan yang ada. Saya pernah ajarkan, dia ada di masa lalu kita, dia ada di masa sekarang detik ini di mana kita hidup bernafas, dan dia ada di masa depan kita. Makanya dia disebut Alfa dan Omega. Dia yang awal sebelum segala sesuatu terjadi, dia yang akhir sebelum segala sesuatu berakhir. Jadi dia tahu semua awal kehidupan kita, termasuk ujung akhir kehidupan kita, dia semua tahu. Maksud saya gini, lalu kenapa kita takut hadapi hidup ini? Kok belum dijawab? Kenapa kita khawatir? Yang kita hadapi sekarang dia jelas tahu dengan detail. Sampai ujungnya semua. Dia kan sang akhir.
Sebelum semua berakhir, dia itu sang akhir sudah tahu semua ujung hidup kita. Saudara, mari kita belajar. Jadi sebetulnya kembalilah kepada ayat ini ya, kembali pada ayat ini. Dia itu dikatakan bahasa Ibrani adalah Aunak YHWH. Artinya bergembira itu dengan Tuhan yang ada bersama kita. Menikmati, jadi Aunak itu artinya terlihat menikmati Tuhan. Gampangnya begini loh. Jadi cuman ada 2 kata. Kalau bahasa Indonesia ini berapa kata? 1, 2, 3, 4 ya. Dan bergembiralah karena Tuhan. Bahasa Inggris lebih banyak katanya. Delight yourself in the Lord. Panjang kalimatnya. Bahasa Ibrani cuma 2 kata. Aunak, YHWH. Aunak itu artinya memang boleh atau bisa bergembira. Tapi lebih tepat, lebih tegas. Saya lebih suka pakai kata Aunak itu artinya adalah menikmati. Jadi sebetulnya kalimat di awal Mazmur 37 ayat 4 sebetulnya adalah Aunak YHWH, menikmati Tuhan. Nah itu maksudnya, menikmati Tuhan. Jadi kalau Anda ingin mengalami kalimat yang kedua, waktu Anda berdoa, Anda menerima apa yang Anda inginkan dari Tuhan, dijawab doamu. Ya, doamu menjadi doa yang berkuasa. Engkau bisa menikmati hasil jawaban doa. Nomor 1, lakukan perintahnya. Setiap kali sembahyang, setiap kali datang sama Tuhan, setiap kali menyembah Tuhan, bisa atau tidak Anda melakukan perintah ini. Waktu kita berdoa, nikmati Tuhan dalam doamu. Waktu engkau worship, menyembah, praise, memuji Tuhan, nikmati praise-mu, nikmati worship, penyembahanmu, nikmati Tuhan. Dalam ibadah doa, dalam ibadah hari Minggu kah, dalam ibadah doa, puasa, penyembahan, pujian. Itu sebetulnya bukan cuma kita saja menikmati Tuhan. Tapi pastikan gini, Tuhan juga menikmati penyembahan dan doa kita. Jadi Anda mesti nangkap ya, doa itu 2 arah. Kita menikmati Tuhan, yes. Tapi jangan lupa, sampai pada titik puncak, Tuhan juga menikmati penyembahan doa kita. Sampai Tuhan menikmati. Loh ini penting. Jangan cuman kita egois, cuman kita yang menikmati Tuhan. Kita rindu, saya rindu setiap doa penyembahan. Aku ingin menikmati wajahmu, menikmati hadiratmu. Bagaimana dengan dia, dengan Tuhan? Apakah Tuhan, pertanyaan saya, menikmati doamu? Saya yakin kalau Anda begitu berdoa, Tuhan tolong saya, berkati anak saya, berkati toko saya. Tuhan belas tidak menikmati doa saudara. Itu egois namanya Anda. Izinkan firman Allah ini merombak cara berpikir yang salah. Merombak fondasi kita yang berpikir doa yang keliru. Seringkali kita doa itu langsung motivasi kita, Tuhan memberi yang kita mau. Padahal harusnya urutannya yang number 1, yang nomor 1, yang terutama begini. Nikmati Tuhan. Saya yakin sekali dengan yang saya katakan, Tuhan tidak akan pernah bisa menikmati penyembahan kita. Saya yakin Tuhan tidak pernah bisa menikmati doa-doa pujian kita pada dia. Kalau kita nggak memulai menikmati Tuhan dulu. Nikmati dulu doa, nyembah, nikmati. Baru Tuhan bisa menikmati kita. Bagaimana Tuhan bisa menikmati kalau kita nggak menikmati dulu kehadiran Tuhan? Nikmati penyembahan. Saya sampaikan beberapa hari yang lalu dalam doa puasa hari Sabtu kayaknya ya, Sabtu kemarin ya. Almarhum Pak Abraham Tanu Saputra mengajarkan kepada teman saya yang bertanya, apa yang dilakukan? Ketika teman saya bertanya, Om Alek, apa rahasianya Om Alek buka gereja rame di seluruh Indonesia? Buka rame semua, berhasil semua. Om Alek katakan apa rahasianya? Seorang tokoh doa. Bagaimanapun almarhum ini seorang tokoh di Indonesia ya. Tokoh karismatik, tokoh pujian penyembahan. Apapun orang katakan, bagi saya ini tokoh gitu. Dia punya rahasia beliaunya semasa hidup. Dia katakan, saya menyembah Tuhan. Cuman menyembah, pakai kata gini. Dengan tangan menyembah. Saya nggak minta apa-apa. Bisa begitu loh. Saya setuju sekali. Apa kata cerita teman saya? Saya cuma menyembah. Lalu ada kalimat berikutnya, kata almarhum Om Alek.
Sampai saya nggak minta apa-apa, nggak minta apa-apa, menyembah. Orang kalau menyembah Tuhan sampai nggak minta apa-apa, lupa minta apa-apa, itu artinya dia menikmati penyembahannya. Sama dengan Om Niko kan sama kan? Kalau ada belajar dari doa-doanya Pak Niko Nyotora Harjo, sama beliaunya, ya karena memang Pak Alek bapak rohani beliau kan. Dia cuma menyembah sampai lupa minta. Padahal datang punya motivasi sampai lupa yang diminta. Loh kok bisa lupa diminta? Ya cuman menyembah tadi. Dan dia menikmati kehadiran Tuhan dengan menikmati tadi. Pak Alek katakan apa almarhum? Dan akibat dari doa itu meskipun tidak minta-minta. Ada bahasa Jawa. Itu dia lihat yang namanya kekayaan kemuliaan surga. Gogro kabeh katanya. Dia lihat jatuh semua. Dan dia alami itu. Dan saya rindu lewat firman Allah, lewat ayat ini khususnya. Kalau Anda ingin mengalami kalimat yang kedua, yang Anda ingini, yang Anda butuhkan dikasih, diberi sama Tuhan. Tidak ada cara lain. Setiap kita berdoa, supaya doa kita penuh kuasa. Ya waktu berdoa menyembah, nikmati dia. Nikmati penyembahanmu, nikmati pujianmu, nikmati Tuhanmu. Makanya menikmati ini cuma ada dua kata. Aunak. Yahweh, aunak, menikmati Tuhan. Kata menikmati itu persis tertulis dalam Yesaya pasal 55 di ayatnya yang kedua. Ini ketika bangsa Israel berada di tanah pembuangan, di tanah Babel. Muncul kata aunak, menikmati. Saya baca ya, Yesaya 52 di ayatnya yang kedua. Dikatakan begini, mengapakah kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Apa kata firman Allah? Nubuatan bagi Israel di tanah pembuangan yang menderita, yang miskin sengsara. Dengarkanlah aku, ini perkataan firman Allah kepada Israel yang tertindas menderita sengsara. Maka kalau kita dengarkan Tuhan, kamu akan memakan ya yang baik, dan kamu akan, ini dia, menikmati sajian yang paling lezat. Ini suara sangkakala. Ini suara firman bagaikan nubuatan buat Israel yang tertindas. Israel yang di tanah pembuangan, yang sengsara, yang berurah air mata, yang miskin, yang kehidupannya tertekan oleh keadaan situasi di tanah Mesir. Ada firman yang datang, nubuatan pada mereka. Dengarkan aku, kata Tuhan. Ya, maka kamu akan memakan yang baik, mendapatkan yang baik, berkat yang baik yang mereka inginkan. Dan kamu akan menikmati, aunak kata menikmati, sajian yang paling lezat. Apa sih, kenapa saya memunculkan ayat ini kepada Anda? Ada kata menikmati. Jadi maksud saya begini, ketika Anda dan saya mau menikmati Tuhan, menikmatinya Tuhan aja gini, kayak menikmati sebuah sajian yang paling lezat. Kalau ada kata sajian, ada kata lezat, langsung kita berpikir, ini bicara apa? Bicara makanan. Jadi Tuhan tuh kasih analogi yang bagus sama kita. Bagaimana pendeta menikmati Tuhan, kata firman Allah, Mazmur 37 ayat 4. Nikmati Tuhan, aunak Yahweh itu bagaimana maksudnya? Menikmati Tuhan digambarkan, dianalogikan nubuatan firman Allah yang datang kepada Israel yang terpuruk di tanah Mesir. Menikmati Tuhan dalam pujian, doa, penyembahan kita, ucapan syukur kita. Seperti menikmati aunak, sajian makanan yang paling lezat. Ajaib, ada kata sajian yang paling lezat. Berarti ini makanan yang paling kita suka, makanan yang paling kita senang. Kalau kita makan yang paling kita senang, makan yang paling lezat, kita pasti menikmati makanan itu kan. Bagaimana sih? Anda kan ngerti kan maksud saya. Menikmati makanan yang paling lezat Anda sukai, Anda pasti berselera. Setiap apa ini ya, sendok makanan masuk, suapan, setiap suapan yang masuk mulut kita, kayaknya Anda menikmati betul. Kalau orang makanan dia nggak suka, yang pertama mungkin dia nggak makan, atau dia makan sungkan, terpaksa dia makan. Bagaimana caranya bisa masuk semuanya? Cepet-cepetan. Karena Anda nggak suka, karena nggak enak gitu ya. Ada cepat aja makan. Kenapa? Ya pokoknya masuk, gak usah dinikmati. Yang penting sungkan masuk, karena memang nggak suka.
Tapi kalau Anda lihat itu makanan yang paling Anda suka, paling lezat bagi saudara. Oh, setiap suapan, setiap sendok demi sendok, setiap suapan demi suapan yang masuk di mulutmu, itu pasti engkau menikmatinya. Harusnya makan 5 menit selesai, itu bisa tambah waktu. Saking menikmati kecapan demi kecapan. Nah, Tuhan ajar kita seperti itulah. Waktu kita menikmati worship kita, menikmati doa kita, menikmati pujian kita. Seperti hambanya tadi gambarkan, sampai lupa minta apa-apa, tidak minta apa-apa. Saking menikmati kehadiran Tuhan dalam pujian penyembahan kepada Dia. Bisa enggak kita menikmati Tuhan sampai begitu dalam doa? Baru kalimat kedua, menerima yang kita inginkan. Ini kuasa doa loh. Ini hal yang memang saya ngerti sederhana banget, tapi powerful. Tuhan itu tidak minta yang tinggi-tinggi. Tuhan tidak minta yang muluk-muluk. Tuhan tidak minta kepada kita yang sesuatu yang kita sukar, nggak bisa melakukan. Saya udah baca semua tokoh-tokoh Alkitab dalam kehidupannya. Bagaimana mereka hidup dalam mujizat. Saya udah baca, saya ini seorang hamba Tuhan suka baca tokoh Alkitab, biografinya. Saya suka baca bagaimana awal hidupnya, bagaimana happy ending hidupnya. Dan semua saya temukan dari mulai Musa, Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego, Abraham, Yosua, Daud dan seterusnya. Mereka itu semua orang-orang yang alami hidup dalam mujizat. Dan selalu yang Tuhan minta sama mereka sebelum dipakai, diurapi dengan mujizat, hal yang sederhana. Laut terbelah, itu kan hal yang sulit sebetulnya, hal yang mustahil. Tapi apa yang Tuhan minta kerjakan sama Musa? Musa, angkat tongkatmu, pukul itu laut. Angkat tongkat mudah, pukul laut mudah. Dan seterusnya, kepanjangan khotbah saya nanti. Semuanya hal yang bisa dikerjakan. Termasuk sungai Yordan yang terbelah, suruh angkat tabut kan. Itu hal yang bisa mereka kerjakan para imam. Melangkah kamu, udah jarak 1 meter tetap gak terbelah. Tuhan katakan melangkah. Begitu mereka melangkah 1 langkah, kaki menginjak sungai Yordan, terbelah itu sungai Yordan. Sesuatu yang bisa, sangat mungkin mereka kerjakan. Mujizat terjadi. Hari ini pun sama. Pagi ini Tuhan tidak minta kita yang tinggi-tinggi. Hal yang bisa kita lakukan, hal yang kita bisa kerjakan. Apa yang kita bisa kerjakan? Sederhana. Tuhan cuma minta gini, nikmati Tuhan. Kalau Anda bisa menikmati worship, pujian, doa, ucapan syukur kita. Sampai kita itu di hati kita lupa apa yang kita minta. Tapi Tuhan tahu apa yang kau ingini. Dan Tuhan mengabulkan setiap doa saudara. Yang penting nomor 1, nikmati. Nah persoalannya, saya suka gambarkan ini tentang doa. Banyak orang, mungkin termasuk kita ini, kata banyak orang. Menghampiri Tuhan, cara kita tidak menikmati Tuhan. Kayak orang minum obat cepat-cepatan. Obat itu kan gak enak kan. Obat itu kan pahit kan. Makanya orang minum obat itu cepat-cepatan. Gak bisa nikmati. Nah sering kali saya katakan. Kita itu dalam doa kita menyembah Tuhan sering kali kayak gini. Kayak orang minum obat. Makanya Tuhan gambarkan. Datang sama Tuhan. Aunak YHWH. Menikmati Tuhan. Seperti menikmati makanan yang paling lezat. Yang paling kita suka. Itu Tuhan katakan. Kayak begitu loh menikmati Tuhan. Itu loh caranya menikmati Tuhan. Tuhan udah ajar kita. Mau doa penuh kuasa. Mau doa ada jawaban. Sehingga tidak ada lagi orang yang berkata. Saya ini udah doa Pak. Doa malam sudah. Saya udah doa puasa loh Pak. Tapi gak ada jawaban sih Pak doa saya. Jangan-jangan doamu kayak makan pil obat pahit ini. Langsung datang, langsung berkata, Tuhan berkati saya dong. Tuhan tolong saya. Sorry, itu gak menikmati Tuhan. Ada langsung nodong Tuhan. Kadang ada orang paksa Tuhan. Sudah punya rencana, jalan, minta Tuhan berkati. Anda paksa Tuhan tuh. Kalau Anda ingin sebuah jawaban doa, nikmati. Coba lihat gambar berikutnya saudara ya. Pertanyaan saya kembali pada saudara. Kembali soal menikmati Tuhan. Kapan terakhir kali kita itu menghampiri Tuhan, menikmati Tuhan sedemikian rupa. Sampai lupa permintaan kita. Sampai kita lupa dengan apa yang kita minta. Sangat menikmati Dia. Makanya datanglah dengan hati. Memang hadirat Tuhan itu kesukaan kita. Sembahyang itu kesenangannya kita. Tanpa itu gak bisa. Seperti kesenangan dengan makanan yang paling lezat tadi loh. Tanpa itu kayaknya doa menjadi siksaan. Lihat di gereja diumumkan di gereja. Ayo jemaat besok ada doa puasa ya.
besok ada doa malam. Yang datang lebih banyak mana? Ibadah raya sama ibadah doa. Aneh ya, padahal kita itu menerima mujizat, menerima keajaiban, menerima pertolongan-pertolongan Tuhan yang tidak mungkin jadi mungkin. Kita itu bisa mencapai hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Itu jawaban doa loh. Hasil doa, lo udah ngerti, tapi doa tidak ada gairah. Tidak ada keberanian hidup dalam doa. Nggak ada keberanian menikmati penyembahannya. Kayaknya bicara doa pagi, bicara doa malam, siksaan betul buat kita. Berat betul buat kita. Padahal Allah selalu beracara dalam hidup kita. Itu lewat doa kita. Ada menemukan sesuatu keanehan nggak dalam diri kita? Seringkali hati. Saya yakin itu semuanya masalah di hati sih. Hidup itu sumber di hati, saudara ya. Beberapa hari ini saya dapat rema Pak Wahyu tentang perempuan yang 12 tahun pendarahan itu kan. Dan itu saya berkali-kali sharingkan sama saudara. Kepada orang saya jumpa di gereja mana saya sharingkan itu. Bagi saya itu rema yang luar biasa. Yesus kita percaya kuasanya dahsyat. Ya dan amin. Tapi lihat dari ribuan orang yang di dekat Yesus ketika dia datang di satu tempat. Dia maunya ke rumahnya kepala rumah ibadah Yairus kan. Dalam perjalanan itu banyak orang yang ikut. Ada seorang perempuan menjamah ujung jumpa Yesus. Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Tuhan kenapa kau bertanya seperti itu, kata para murid. Oh enggak, aku merasa ada tenaga yang keluar dari diriku. Tenaga itu bicara kuasa yang keluar. Tenaga itu bicara urapannya keluar. Terjemahan aslinya kayak setrum listrik yang keluar. Loh aneh, semua orang pegang, setrumnya gak mengalir, urapannya gak mengalir, kuasanya gak mengalir. Kok satu perempuan pendarahan 12 tahun yang gak sembuh-sembuh, dokter gak bisa sembuhkan dia. Dokter gak bisa sembuhkan, obat gak bisa sembuhkan dia. Hari itu dia pegang jumbai Yesus. Itu setrum listrik ngalir kuasa itu. Langsung berhenti pendarahannya. Mungkin kanker serviksnya langsung sembuh. Itu ajaib loh. Semua gak ngalami kuasa, cuman dia tok satu-satu ngalami. Kenapa? Dia datang dengan hati yang betul. Hatinya terbuka, hatinya tulus, hanya Engkau Tuhan. Dia dalam kondisi yang berat loh saudara. HB-nya tinggal berapa? 12 tahun keluar lelehan darah. Tidak mudah menerobos ribuan banyak orang. Jatuh bangun. Tetap hatinya, pokoknya aku ingin dekat sama Tuhan. Aku ingin pegang jumbai jubahnya itu. Sembuh dia. Karena hatinya tulus. Datang ketulusan ngalami setrum itu. Datang ingin menikmati Tuhan, ngalami setrum kuasa itu. Pagi ini juga sama, meskipun online. Kalau hatimu benar, motivasi benar, nggak ada intrik. Dengarkan saya, datang sama Tuhan, nggak boleh ada intrik di hatimu. Nggak ada politis, nggak boleh ada. Nggak boleh. Motivasi ini, motivasi nggak ada. Cuman satu, aku mau datang senangkan Tuhan. Aku mau aunak Yahweh. Aku mau nikmati Tuhan. Aku mau jumpa sama Tuhan. Aku mau ketemu Tuhan. Dalam kita mau ketemu cuma menikmati Tuhan, halangannya banyak. Pasti saya yakin orang mau ketemu sama Tuhan, mau doa puasa, mau nyembah Tuhan, mau doa pagi, mau doa malam, mau ibadah minggu, pasti ada halangan. Setan gak suka ada ibadah untuk menikmati Tuhan. Karena Anda pasti ngalami setrumnya Tuhan, Anda pasti ngalami kuasanya Tuhan, Anda pasti ngalami urapannya Tuhan. Hati ini benar, ini penting loh saudara. Nikmati Tuhan. Tanpa hati yang kayak perempuan pendarahan ini, gak bisa. Saya yakin gak bisa Anda bisa menikmati Tuhan. Baru nyembah 5 menit, ada udah lihat jam. Ada pikir udah 1 jam menyembah, baru 5 menit. Coba tiru, tokoh-tokoh Alkitab, tiru hamba-hamba Tuhan. Katakan nikmati sampai lupa. Memang seperti itu. Saya pernah baca sebuah buku kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang bernama George Mueller. Ini tokoh yang hidup tahun 1805, meninggal 1898. Bukunya sangat memberkati. Satu kali dia bertemu dengan seorang jemaat yang sudah 1 bulan lebih itu tidak ibadah di bulan Januari. Tahun baru sudah gak ibadah, udah sebulan lebih. Udah masuk bulan Februari pertengahan. Pas ketemu,
Gak bisa menghindar jemaat kan. Udah pas muka sama muka mau bagaimana. Mundur gak bisa, maju gak bisa, ke samping gak bisa. Pas ketemu pendetanya tanya, hamba Tuhan Josmul sama jemaatnya, udah 1 bulan lebih kamu udah kebaktian. Ada masalahkah yang bisa didoakan, dibantu sama saya? Jemaat berkata, maafkan Pak Pendeta, sekaligus saya izin. Untuk tahun ini mungkin hampir setahun lebih saya nggak ibadah dulu di gereja. Kaget tuh pendeta lu, ada masalah apa? Nggak ada masalah dengan gereja, nggak ada masalah sama Pak Pendeta. Lu masalah apa? Saya bantu doa. Ini loh Pak Pendeta, saya harus kerja lembur sepanjang 1 tahun ini. Setiap hari termasuk minggu saya mesti kerja tambahan. Loh kenapa? Saya banyak tanggungan keuangan di keluarga saya. Dia ceritakan karena ini. Ada beban keuangan yang bertambah. Makanya saya mesti kerja lembur. Di Amerika upah itu kan per jam. Termasuk di tahun-tahun masa itu. Saya mesti kerja lembur per jam. Ada tahu? Nasihat daripada hamba Tuhan pendeta George Muller. Nasihatnya sangat mengagetkan. Kalau saya sebagai pendeta membaca. Nasihatnya begini. Kamu ini loh. Buang waktumu, ya korbankan waktumu 1 jam 2 jam paling lama untuk Tuhan. Kamu gantikan waktumu untuk Tuhan, kamu buang, kamu tidak hargakan demi kamu mencari tambahan uang yang hanya beberapa sekian dolar. Coba kalau kamu ngerti, kata George Muller sama jemaatnya, kalau kamu kasih waktumu untuk Tuhan 1 jam 2 jam, Tuhan itu raja. Tuhan itu pencipta semesta. Dia bisa memberikan kamu. Itu lebih besar daripada upah yang diberikan sama bos-bos kamu di dunia. Yang kerja berjam-jam. Coba kalau kamu mengerti. Mulai dikhotbahi. Dengar. Baca Matius 6:33 kata George Muller. Cari dulu. Utamakan dulu. Nomor 1kan dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambah-tambahkan pada kamu. Saya setuju. Kalau Anda ya belajar prinsip yang diajarkan pendeta ini. George Muller. Kalau Anda ingin hidupmu bukan tambah kurang, bukan tambah turun, tapi tambah naik. Setiap tahun, setiap bulan mengalami penambahan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya pokoknya akan ditambahkan kepadamu. Kebutuhanmu ditambah. Apa yang kamu punya sekarang ditambah. Sudah punya bulan ini, bulan depan ditambah. Tahun depan ditambah. Kalau Anda ingin mengalami namanya penambahan. Sederhana kuncinya. Tuhan tidak pernah minta yang tinggi-tinggi, yang sukar-sukar, yang muluk-muluk. Sederhana, nomor 1kan Tuhan. Jangan waktu untuk Tuhan dikorbankan demi perkara dunia. Tuhan bisa tambahkan upah berkat yang kita butuhkan lebih besar daripada yang diberikan oleh dunia. Pertanyaan saya, Anda percaya atau tidak? Sederhana. Anda punya iman atau tidak? Kalau saya yakin kalau Anda punya iman, Anda pasti mengalami firman Allah. Semua yang kita perlukan ditambah. Pasti mengalami penambahan. Bukan tambah turun. Bukan tambah susut, tambah naik. Ada penambahan. Sederhana kan? Tinggal Anda percaya atau tidak. Saya bacakan beberapa ayat yang terakhir. Karena ternyata ibadah itu memang harus dinikmati. Saya baca dengan cepat ya. Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat, hukum ibadah. Dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Ini jam ibadah berarti ya. Apabila engkau menyebutkan hari sabat, hari mencari Tuhan. Termasuk pagi ini sabat berhenti cari Tuhan. Hari kenikmatan, menikmati Tuhan. 1 jam saja kita ibadah, 1,5 jam hari Minggu mungkin kita ibadah. Itu kita menikmati hari itu. Kita berhenti dulu. Hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan. Kita kuduskan. Hari yang mulia. Hari cari Tuhan itu hari yang mulia, hari yang kudus ya. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong ngalor ngidul ngomong dak karuan. 14, maka engkau akan bersenang-senang. Tuh bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Kalau Anda bisa menikmati Tuhan, jam ibadah itu kenikmatan buat kita. Bukan siksaan buat kita. Nikmati Tuhan. Alkitab janjinya, engkau akan bersenang-senang.
Karena Tuhan. Dan Tuhan kasih kendaraan kemenangan. Melintasi puncak-puncak bukit yang tinggi. Puncak bukit bicara persoalan. Puncak bukit bicara pergumulan. Puncak bukit bicara kesukaran. Anda dikasih kendaraan kemenangan. Bukan dibawa kesukaran. Bukan dikejar kesukaran. Kendaraan kemenangan itu kayak terbang. Bahwa kita melintasi puncak bukit. Semua bisa lewati. Di atas bukan di bawah. Loh dahsyat loh ini. Siapa yang bisa kasih kita kendaraan kemenangan? Hanya Tuhan. Daniel menang. Ya, Abraham menang. Yakub menang. Daud menang. Semua menang. Kenapa mereka menang? Orang-orang yang menikmati Tuhan. Pagi-pagi jiwanya bangun sembah Tuhan. Semua itu pendoa loh saudara. Semua itu penyembah. Musa penyembah. Semuanya penyembah. Pendoa semua mengutamakan Tuhan. Dikasih kendaraan. Saya yakin pagi ini meskipun kita nggak lihat dalam nama Yesus. Setiap Anda, setiap keluarga, setiap hidupmu yang bisa menikmati Tuhan. Sekarang juga dalam nama Yesus. Tuhan berikan kepada kita, kepada hidupmu kendaraan kemenangan. Yang bisa melintasi bukit-bukit tinggi persoalan kita. Dan bersenang-senang dalam Tuhan. Terus aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub. Tidak akan kekurangan. Dikasih makan ditambah bukan kurang. Bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya, bisa dipercaya. Tuhan yang bicara, bukan saya pendeta, bukan manusia bisa salah. Tuhan yang bicara. Bersenang-senang dikasih kendaraan kemenangan. Kuncinya apa? Menikmati Tuhan. Ayo doa puasa ini, bahkan setiap ibadah doa pagi, nikmati Tuhan. Jangan mondar mandir wirawiri, nikmati 1 jam kok. 1 jam. Saya berharap sih jangan sambilan ibadah doa pagi ini. Meskipun online. Saya tidak lihat. Tapi kan Tuhan lihat penyembahan kita. Sorga melihat bumi kan. Sorga melihat Anda. Dan semua yang Anda buat diperhitungkan oleh Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan.